Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang produksi ujaran dari kelompok 5. Jadi selanjutnya pembahasan yang akan saya bahas di sini mengenai rincian produksi ujaran. Di sini saya sudah membuat peta konsep tadi tentang materi yang akan saya bahas. Yang pertama itu karena materinya ini tentang produksi ujaran, maka rincian produksi ujaran. Nah, apa maksud dari rincian produksi ujaran di sini? Rincian produksi ujaran di sini itu merupakan sebuah wacana. Wacana di mana di dalam wacana ini mengandung dua hal. Yang pertama itu dialog, kemudian yang kedua itu monolog. Dialog, mungkin kalian tidak asing mendengar kata-kata ini, kata dialog, bahwa arti dari sebuah dialog itu percakapan antara dua orang atau lebih, seperti itu. Jadi perbedaan antara dialog dan monolog itu, jika dialog itu percakapan antara dua orang atau lebih, kalau monolog itu hanya satu partisipan saja atau satu orang saja, seperti itu. Oke, lanjut tentang dialog. Di dalam dialog di sini ada beberapa unsur. Yang pertama itu unsur personalia. Apa maksud dari unsur personalia di sini? Maksudnya itu unsur personalia itu mempunyai dua partisipan, ya. Dua partisipan di mana di situ ada pembicara dan interlokutor. Apa maksud dari interlokutor? Interlokutor itu adalah orang yang diajak bicara. Jadi di dalam dialog itu harus ada pembicara dan orang yang diajak bicara, seperti itu. Itu makna dari unsur personalia, seperti itu. Kemudian yang kedua, unsur latar bersama. Maksud dari unsur latar bersama ini mempunyai pengetahuan yang sama. Artinya antara pembicara dan interlokutor atau orang yang diajak bicara itu mempunyai pengetahuan yang sama. Maka kemudian mereka berdua itu berbicara atau memproduksi sebuah ujaran, seperti itu. Kemudian yang ketiga, unsur yang ketiga, perbuatan bersama. Unsur perbuatan bersama. Maksud dari unsur perbuatan bersama di sini maksudnya adalah mereka berdua, antara pembicara dan orang yang diajak bicara atau interlokutor itu mempunyai aturan yang mereka ketahui. Jadi mereka berdua itu, antara pembicara dan interlokutor itu sudah mempunyai aturan atau dasar yang sama, seperti itu. Kemudian unsur kontribusi. Unsur kontribusi di sini mencakup dua hal. Yang pertama itu pembicara, kemudian interlokutor juga. Karena ini dialog, masih dalam ranah dialog. Jadi pembicara dalam unsur kontribusi itu menyampaikan sesuatu untuk dipahami. Jadi si pembicara itu dalam unsur kontribusi di sini, ketika memproduksi sebuah ujaran itu menyampaikan sesuatu untuk dipahami. Dipahami oleh siapa? Interlokutor. Siapa interlokutor? Yaitu orang yang diajak bicara. Maka interlokutor di sini memahami yang disampaikan pembicara. Ketika interlokutor ini sudah memahami apa yang diujarkan oleh si pembicara, maka sebuah percakapan itu atau sebuah dialog terbentuk. Kemudian di dalam sebuah dialog itu ada juga yang namanya struktur percakapan. Mungkin sebagian dari kalian itu belum mengetahui bahwa di dalam dialog itu ada struktur percakapan, seperti itu.
atau mungkin dari kalian itu menganggap bahwa sebuah dialog atau percakapan itu hanya bersifat semena-mena begitu. Padahal tidak. Jika memang sebuah struktur percakapan itu bersifat semena-mena, maka di situ akan terjadi sebuah tabrakan-tabrakan di mana antara pembicara dan interlokutor itu nantinya tidak mempunyai waktu yang tepat. Artinya begini, contoh, ketika saya berbicara, maka orang yang saya ajak bicara itu harus mendengarkan, tidak boleh berbicara juga. Itu merupakan contoh dari struktur percakapan. Kemudian ketika saya sudah tidak berbicara, maka orang yang saya ajak bicara itu mempunyai waktu untuk menjawab pembicaraan saya, seperti itu. Itu tentang dialog. Kemudian kita beralih kepada monolog sekarang. Jadi di dalam monolog di sini ada 3 hal atau 3 muatan. Yang pertama itu muatan proposisional. Kemudian yang kedua itu muatan ilokusioner. Kemudian yang ketiga struktur tematik, seperti itu. Sedikit mengingatkan kembali bahwa yang namanya monolog itu hanya ada satu partisipan, bukan 2 atau lebih. Berbeda dengan dialog seperti itu. Jadi monolog itu hanya ada satu partisipan. Maksud dari muatan yang pertama yakni muatan proporsional atau proposisional, ya. Itu menentukan apa yang ingin dinyatakan. Maksud dari proposisi itu kan sebuah pernyataan. Jadi orang ketika membuat sebuah monolog, ya, itu menentukan terlebih dahulu apa yang ingin dinyatakan. Seperti contoh, mau menyatakan tentang seorang ibu yang menyuapi anaknya, atau mau menyatakan mengunjungi orang sakit, atau mau menyatakan orang yang sedang menuai padi, seperti itu. Jadi harus difokuskan. Pernyataannya itu harus difokuskan. Itu maksud dari muatan proposisional. Kemudian muatan ilikusioner. Ketika muatan proposisional di sini sudah terbentuk, maka lanjut kepada muatan ilokusioner, di mana muatan ilokusioner di sini ini peran tindak ujaran itu muncul, baik berupa representatif ataupun direktif, seperti itu. Seperti contoh, kenapa enggak berangkat sekarang saja? Ya, seperti contoh, kenapa enggak berangkat sekarang saja? Dalam bepergian atau konteks rencana bepergian, ini bukan merupakan sebuah pertanyaan, tetapi merupakan sebuah ajakan di sini. Di sini memang jelas ada tanda tanya, akan tetapi ini bukan sebuah pertanyaan, tetapi sebuah ajakan. Saya ulangi lagi, contohnya, kenapa enggak berangkat sekarang? Nah, ini kan merupakan sebuah ajakan, seperti itu. Dan yang terakhir di sini struktur tematik. Struktur tematik di sini berfungsi sebagai gramatikal nantinya. Artinya tata bahasa, seperti itu. Unsur tematik di sini nantinya akan memilah antara kalimat pasif dan kalimat aktif, seperti itu. Seperti contoh, Yono mencari buku itu. Ini kalimat aktif. Kalimat pasifnya apa? Buku itu dicari oleh Yono. Nah,
ini merupakan sebuah struktur tematik. Jadi fungsi semantik atau fungsi gramatikal di situ berperan. Kemudian paling terakhir di sini perencanaan produksi konstituen. Maksud dari konstituen di sini satuan dari, menurut linguistik itu arti dari konstituen itu satuan dari tata bahasa yang lebih besar seperti itu. Seperti halnya contoh, ketika seseorang itu membenci seorang pria, ya, ketika seorang penulis itu membenci seorang pria, maka ketika dia menulis ataupun membuat cerpen tentang dia akan akan memberi nama dalam tulisannya si brengsek seperti itu. Karena dia benci kepada pria itu, maka dia akan menulis si brengsek atau bajingan. Sebaliknya, jika orang itu kagum terhadap dia, kemudian dia penulis kagum terhadap seorang, kemudian penulis itu membuat sebuah cerpen, maka di dalamnya akan dituliskan si tampan atau si cantik seperti itu, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan perihal tentang rincian produksi ujaran dari bab produksi ujaran seperti itu. Akhir kata, apabila ada kesalahan baik kata-kata maupun tindakan, saya minta maaf. Akhiron, Allahul musta'an, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.